Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua. Haleluya. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu yang kedua saudara di bulan Juli ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik, terus diberkati Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan sepanjang bulan ini. Saudara, pagi hari ini saya menyambut setiap kita untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online GBI Rock Malaysia. Dan saya juga menyambut saudara yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami di gereja ini. Kami menyambut saudara sebagai keluarga karena setiap kita adalah warga kerajaan Allah. Nah saudara, sebelum kita mulai beribadah pada pagi hari ini, saya ingin memberikan beberapa hal buat saudara. Yang pertama, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita buka hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama meresponi setiap pujian, kita ikut bernyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pastikan semua notifikasi dari sosial media kita sudah dimatikan, biar kita fokus menyembah Tuhan pagi hari ini, biar kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita menerima sesuatu dan diubahkan dari setiap firman yang kita dengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur, dan persembahan lainnya, saudara bisa memberi melalui rekening gereja yang saat ini sedang ada di layar saudara. Dan saya berdoa supaya setiap benih yang saudara tabur, itu semua dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya lewat segala sesuatu yang kita berikan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita beribadah pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Kami rindu akan pribadi-Mu. Biar setiap kami berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Biar pagi hari ini Tuhan ada hidup yang diubahkan. Setiap kami yang beribadah di rumah kami, di tempat dimanapun kami berada hari ini, kami percaya Engkau omnipresent, Engkau ada di mana-mana, dan Engkau melihat setiap kami. Terima kasih Tuhan,
Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Hamba berdoa memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui rekening gereja Tuhan. Biar lewat semua yang mereka tabur ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Semua yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka dijadikan berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi
seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato. Yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda, saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa?" "Terima kasih." "Kamu siapa?" "Ditempeling tuh, Pak." "Jadi aku sekarang jadi insinyur." "Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa segenap kehidupan kami Bapa. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan. Namun kami tahu itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, mengharap aku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini adalah bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami betul-betul menyadari bahwa Engkau melihat kami sebagai orang yang sangat berharga. Kami ini mulia Tuhan, sebab Engkau menebus kami dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Berbicaralah buat setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Setiap perkataan yang keluar adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba mengandalkan Engkau. Biar Roh Kudus berbicara buat setiap umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kalau Saudara mengikuti program Daily Devotion, kita sedang berbicara tentang Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Holy Spirit empower us, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menebus saya dan saudara. Dia berjanji ketika Dia ke sorga, Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, biar Roh Kudus itu bukan hanya tinggal di dalam kita. Kita bukan hanya menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita menjadi orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus, empowered by the Holy Spirit. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang prajurit dari Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat sama-sama dari satu kitab yang adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia dieksekusi mati oleh Kaisar Nero pada saat itu. Saudara, Paulus pernah menulis satu kalimat yang sangat luar biasa dari kitab Timotius. Dalam Timotius yang pertama, dia berkata kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya pada saat itu. Dia berkata bahwa Timotius, berjuanglah, bertandinglah dalam satu pertandingan iman. Dan ketika Paulus sebelum dia dieksekusi, dalam 2 Timotius 4, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang telah tersedia mahkota kehidupan bagi aku. Nah saudara, setiap kita ada dalam satu gelanggang pertandingan. Kita ada dalam satu gelanggang pertandingan iman dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kita sedang bertanding dalam kehidupan ini? Apa yang membuat kita bertanding? Kita bertanding untuk mempertahankan iman kita. Saudara, ada satu olahraga di Amerika yang biasa kita kenal dengan mungkin rugby atau kita kenal dengan American football. Ya, saudara, dalam pertandingan itu orang biasanya kita kenal bola tangan, saudara ya. Mereka harus berlari memegang bola itu sedemikian sehingga mereka harus membawa bola itu sampai ke ujung dan mencetak gol di sana. Nah, saudara, dalam perjalanan mereka pergi ke ujung itu, mereka berhadapan dengan banyak lawan mereka yang berusaha untuk mengambil bola itu dari mereka. Nah, saudara, kehidupan kita, setan selalu berusaha untuk menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Setan selalu berusaha untuk membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena setan tahu ketika kita bimbang, ketika dalam situasi yang sulit, akan sangat mudah buat kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saya selalu menguatkan setiap kita, kalau saudara dalam situasi yang sulit, mari terus lihat sebagai Bapa yang baik. Lihat Tuhan sebagai penyedia dalam kehidupan kita. Kadang yang terjadi adalah kita pemaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau. Padahal kalau kita percaya pada penyediaan Tuhan, Dia selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dia selalu menyediakan buat kita tepat apa seperti yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Nah, memang perlu kita berdoa. Kalau ada banyak orang yang berkata, kalau Tuhan udah tahu segala sesuatu, lalu buat apa kita berdoa? Saudara, kita berdoa bukan untuk mengubahkan Tuhan, tapi untuk membuat kita siap menerima apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi yang baik di pandangan Tuhan buat kita, itulah yang terbaik buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus ketika dia berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana Paulus membuka dengan, Timotius, kuatlah di dalam kasih karunia Allah. Saudara, Paulus yang pada saat itu ada di dalam penjara menulis kalimat ini, dan buat kita mungkin kalimat ini sepertinya ditulis oleh orang yang dalam keadaan yang baik. Tapi saudara harus tahu bahwa Paulus menulis ini dalam keadaan yang tidak baik, dan Paulus bisa menguatkan Timotius dengan berkata, Timotius, kuatlah
dalam kasih karunia Allah. Kuatlah oleh kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah. Saudara, Paulus memberikan satu pengharapan buat Timotius. Paulus memberikan satu dukungan kepada Timotius pada saat itu. Dari dalam penjara, dia ingin memberikan satu teladan buat setiap kita. Bukan hanya buat Timotius, bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Di tengah-tengah keadaan yang terhimpit, kita tetap bisa memberkati orang lain. Saudara, kadang kita berpikir bahwa kita baru bisa bersaksi ketika kita sembuh dari penyakit. Kadang kita berpikir kita bisa bersaksi hanya ketika doa kita dijawab Tuhan. Tahukah saudara bahwa dalam suffering kita, dalam penderitaan kita, di saat-saat kita sedang ada dalam pergumulan, di tengah-tengah kita menantikan janji Tuhan. Dan ketika kita bertahan, sebenarnya ada banyak orang yang sangat diberkati ketika kita berkata kepada mereka, ya memang Tuhan belum sembuhkan saya, ya memang Tuhan belum tolong saya, tapi saya percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau saya masih ada sampai hari ini bukti kalau Tuhan berkuasa, Dia berdaulat mempertahankan, memelihara kehidupan saya. Saudara, ini adalah kesaksian yang sangat menguatkan. Paulus pada saat itu ada di dalam penjara. Dengan segala penderitaan yang dia hadapi pada saat itu, Paulus menguatkan Timotius dengan berkata, kuatlah dalam kasih karunia Allah. Beberapa hari yang lalu, saya sharing buat saudara dalam Daily Devotion, bahwa kita bukan hanya menerima mercy, tapi saya dan saudara menerima grace. Grace adalah anugerah, mercy adalah pengampunan. Kita bukan hanya dibebaskan dari hutang dosa kita, sehingga kita nggak jadi masuk neraka, tapi kita juga diberikan anugerah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus berjalan hidup dalam kehidupan kita, dengan satu kepastian bahwa Allah menyertai kita. Allah ada buat kita. Dia mencukupkan segala kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan-kekurangan kita yang diakibatkan oleh dosa dalam kehidupan kita. Saudara tahu, dosa membuat kita memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan dalam kemampuan, keterbatasan dalam cara berpikir, keterbatasan dalam mengerti kehendak Tuhan. Tapi anugerah Allah memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam kehidupan kita. Dan segala kekurangan kita itu dicukupkan oleh anugerah Allah. Kalau dalam konteks kita berjuang, kita bertanding dalam satu pertandingan, anugerah Allah yang memampukan kita untuk berlari, memegang bola itu sampai kita di ujung dan kita mendapatkan mahkota kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya dan saudara adalah orang yang menerima anugerah itu. Nah, saudara, dalam ayat yang ketiga di sana Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini yang saya ingin bagi buat setiap kita. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita akan masuk dalam satu kehidupan yang sangat istimewa. Kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita tidak akan mengalami yang namanya sakit, penyakit, dan kekurangan. Saya mau kasih tahu pada saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah the new journey in our life. Justru sebenarnya kita sedang masuk dalam satu proses pendewasaan di mana kita diajar untuk bisa melihat Tuhan lebih dekat. Kita diajar untuk bisa mengenal pribadinya lebih dekat lagi. Kita diajar untuk bisa menerima segala rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Cara pandang kita diubahkan seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal 12. Dia berkata, oleh sebab itu berubahlah oleh pembaruan budi. Karena cara pandang kita ini adalah sama dengan cara pandang dunia yang harus diubahkan menjadi selaras atau sama dengan cara pandang Allah dalam kehidupan kekristenan kita setiap hari. Nah, ini adalah satu proses yang tidak akan pernah berhenti, saudara, sampai kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Tingkat kedewasaan kita di dalam Tuhan itu bukan berarti semakin dewasa, kita semakin independen, kita semakin bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi di dalam Tuhan, kedewasaan itu adalah semakin bergantung kepada kasih karunia Allah, semakin bergantung kepada kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang saya sharingkan buat saudara dalam Daily Devotion, kedewasaan kita di dalam Tuhan akan menolong kita untuk kita menjadi lebih dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan melihat kehidupan kita berbeda karena kita hidup bukan lagi kita, tapi Yesus yang hidup di dalam setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, di sana Paulus berkata kepada Timotius, Timotius,
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, ajakan yang sama juga datang buat setiap kita. Mari kita ikut menderita bersama-sama. Join the suffering sebagai satu prajurit dari Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang keempat di sana, Paulus berkata, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan penghidupan, dengan hal-hal penghidupan atau hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, dalam bahasa aslinya, di sana ayat keempat itu punya pengertian seperti ini. Seorang prajurit tidak membiarkan dirinya terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi seorang prajurit itu mengarahkan pandangannya, memberikan dirinya fokus kepada panggilannya sebagai seorang prajurit yang harus menyenangkan komandannya, harus menyenangkan pemimpinnya. Nah, saudara tahu, saya dan saudara sebagai prajurit-prajurit Yesus Kristus Tuhan, ada banyak orang-orang percaya pada hari-hari ini yang terlalu terikat. Kita sering kali secara tidak sengaja kita terikat dengan banyak hal di dunia ini yang akhirnya membuat kita, menyeret kita untuk kita sangat-sangat sulit, kita bergumul untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada berapa banyak dari kita yang terikat dengan yang namanya kompromi? Ada berapa banyak dari kita yang merasa biasa ketika kita melakukan dosa yang abu-abu antara benar dengan tidak benar? Saudara, budaya-budaya dari dunia membuat kita kehilangan satu gambaran tentang kebenaran yang harus kita ikuti. Biar pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya menasihatkan saudara, dimanapun saudara pada hari ini berada. Saudara, mari kita lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan Yesus Kristus yang adalah panglima dari kehidupan kita. Dia yang adalah pemilik dari kehidupan kita. Jangan lagi hidup di dua dunia, menyenangkan dunia dan menyenangkan Tuhan. Sebenarnya kita tidak menyenangkan Tuhan sama sekali ketika kita hidup dalam kompromi. Nah, pagi hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari serahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita hidup untuk memuliakan Dia. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal penghidupan. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tapi Paulus ingin memberikan satu penekanan buat kita bahwa sebagai prajurit dari kerajaan sorga, sebagai prajurit dari Yesus Kristus Tuhan, mari kita menjadikan tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kepuasan kita itu bukan apa yang membuat kita senang. Kepuasan kita adalah ketika kita melakukan apa yang berkenan dan yang benar di hadapan Tuhan. Kepuasan kita bukan ketika kita mendapatkan standar yang sama dengan orang dunia. Saudara, kalau kita pakai standar yang sama dengan orang dunia di tempat yang kita bekerja, di tengah-tengah tempat kita berusaha, mereka melakukan banyak hal. Mereka nggak peduli caranya seperti apa. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kalaupun mereka mendapatkan trofi dari itu, dari apa yang mereka usahakan, mungkin dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka bangga melakukan hal itu. Saudara tahu, di dalam Tuhan, keberhasilan kita ketika kita berhasil melakukan apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Walaupun itu dipandang oleh dunia kecil, tapi di mata Tuhan kita melakukan kebenaran, saudara. Amin. Di tengah-tengah tempat kita bekerja, tengah-tengah tempat kita berusaha, mari lakukan yang terbaik. Mari kita menyenangkan Tuhan. Saudara, seperti yang beberapa waktu lalu saya sharing buat saudara dalam daily devotion. Saudara tahu, orang yang takut akan Tuhan itu bukan orang yang sedikit-sedikit merasa ketakutan akan dihukum Tuhan. Bukan. Sorga tidak akan dipenuhi oleh orang-orang yang takut masuk neraka. Tapi sorga akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu punya pengertian bahwa kita menyadari betul Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di setiap tempat di mana kita berada. Sehingga kita dengan penuh kesadaran menyadari bahwa Tuhan ada di situ. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini saya memberikan satu pengertian buat saudara bahwa takut akan Tuhan itu bukan kita nggak buat apa-apa, kita menjadi orang yang ketakutan, seakan-akan Tuhan itu diktator buat dalam kehidupan kita. No, takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana.
Dan karena dia ada di mana-mana, dia mengawasi kita. Mata Tuhan melihat setiap kita. Dan ada ayat yang berkata seperti ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan pada orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Biar saudara kedapatan ketika Tuhan melihat saudara adalah orang yang bersungguh hati. Amin, saudara. Nah, saudara, 3 hal sederhana yang ingin saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Sebagai seorang prajurit, di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11, kita mulai. Di sana Paulus berkata, ketika kita mati bersama-sama dengan dia, maka kita juga akan hidup oleh dia. Saudara, mati bersama-sama dengan Kristus itu punya pengertian. Ketika kita memberi diri dibaptis, kita masuk ke dalam air, itu adalah tanda kematian kita dari kehidupan yang lama. Dan ketika kita bangkit dari air, itu adalah tanda kebangkitan kita. Bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan, kita bangkit dalam kuasa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Saudara tahu, ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan kita. Minggu lalu saya sharing ini buat saudara. Dari dalam keluar. Waktu kita keluar dari air, kita dibaptis, tidak terlihat perubahan dari bentuk fisik kita. Bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari tidak langsung terjadi perubahan. Tapi dalam hati kita, di dalam kita, ada sesuatu yang berubah. Ada perubahan besar yang terjadi. Keinginan-keinginan kita mulai berubah. Hal-hal ambisi-ambisi kita mulai berubah. Tuhan mulai mengerjakan segala sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang mati, semua keinginan-keinginan lama itu mati. Dan digantikan dengan keinginan-keinginan yang baru. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam anugerah Allah ketika kita mati bersama-sama dengan Dia. Saudara, mati bersama dengan Yesus itu punya pengertian. Kita yang dulunya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita yang dulunya merasa hebat dengan kemampuan kita, merasa kita ini jago, kita ini hebat, pintar, sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita mati bersama-sama dengan Yesus, kita akan dibangkitkan kembali dan semua kehebatan kita itu dilepaskan. Sekarang kita hidup oleh anugerah Allah. Kita hidup oleh kasih karunia Allah. Kita hidup oleh karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Kita hidup karena Yesus yang hidup bersama-sama dengan kita. Seperti firman Tuhan berkata, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Karena akulah pokok anggur yang benar. Amin, saudara. Jadi yang pertama, sebagai prajurit, kita harus mati untuk kehidupan yang lama. Sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mati bersama-sama dengan Dia. Dan hidup kembali bersama-sama dengan Yesus. Kita dihidupkan oleh anugerah Allah. Kita dihidupkan oleh apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ada pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saudara tahu perkataan Tuhan, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Ketika kita hidup di dalam Dia, maka firman Tuhan itu yang akan menghidupkan setiap kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah buat saya dan saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, saudara, jadi yang pertama, kita mati dan kita hidup kembali. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-12. Di sana Paulus berkata, kalau kamu bertekun. Saudara, kata bertekun di situ sebenarnya diambil dari kata yang artinya kamu endurance atau endure. Kamu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi sebagai seorang prajurit. Saudara, kita hidup di dalam dunia. Nah, di situ Paulus berkata, kalau kamu bertekun, kalau kamu bertahan dalam penderitaan, kalau kita merasa apa yang kita hidupi saat ini itu begitu berat dan kita merasa bahwa kita begitu menderita, Paulus berkata, bertahanlah, sebab kita yang bertahan sampai kesudahannya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Kita akan menerima mahkota dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Saudara tahu apa yang Paulus katakan ini? Ini sudah dia lewati. Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Sehingga dia bisa berkata kepada Timotius, Timotius, kamu harus bertahan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Di tengah-tengah kesulitan yang hari ini mungkin sedang saudara hadapi. Bertahanlah di situ. Miliki satu endurance dalam iman kita. Miliki satu ketahanan dalam iman kita. Dan ingatlah bahwa satu hari nanti ketika genap waktunya, kita akan menerima
mahkota dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena setiap orang yang tidak bertahan, mereka juga pasti akan kehilangan mahkota mereka. Nah saudara, buat saya dan saudara pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sudah merasa lemah. Mungkin ada di antara saudara yang mulai kehilangan pengharapan. Dengarkan baik. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan pengharapanmu. Mari terus percaya kepada Tuhan. Mari serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan bersama-sama dengan engkau. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti Raja Daud ketika dia lari dikejar-kejar oleh Saul pada saat itu. Dan satu kota pada saat itu dibinasakan, dibakar, dan anak-anak dan istri-istri dari orang-orang yang dikejar-kejar bersama-sama dengan Daud itu ditawan oleh musuh mereka. Dan saudara, ketika itu Daud ingin dilempari oleh batu, ingin dibunuh oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi saya senang sekali Alkitab menulis dengan jelas, Daud sangat tertekan dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, di tengah keadaan yang sulit saudara, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Mari kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Mari bawa kehidupanmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi satu-satunya sandaran buat saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mari kita bertahan di tengah-tengah pergumulan yang berat pada saat ini. Tetap percaya Tuhan. Tetap andalkan Dia. Tetap berdoa dan memuji Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang sudah menolong kita di masa yang lalu. Dia yang sudah mengangkat kita dari kegelapan. Tidak mungkin Dia diam saja ketika kita ada dalam keadaan yang sulit. Karena Dia setia. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, mari sama-sama kita meninggalkan kehidupan yang lama dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita bertahan dalam keadaan-keadaan kita yang sulit pada hari ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mari kita setia kepada Tuhan. Kenapa kita setia? Karena Paulus berkata dalam ayat yang ke-13, ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan tetap setia. Kenapa Tuhan tetap setia? Karena di situ kalimat terakhir Paulus menulis, Dia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Saudara tahu apa maksudnya? Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Saudara tahukah saudara bahwa saya dan saudara adalah bagian dari kehidupan Tuhan? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Darahnya dicurahkan buat setiap kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti kita adalah bagian dari kehidupannya. Dia nggak mungkin membuang kita. Sekalipun kita tidak setia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia setia buat saya dan saudara. Dia ada buat saya dan saudara. Dia setia bagi engkau. Dia ada buat setiap kita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini sebagai hamba Allah, saya ingin menutup firman Tuhan pagi hari ini dengan memberikan ini buat saudara. Segala sesuatu yang saudara hadapi tidak akan pernah bisa melepaskan saudara dari kasih Tuhan. Segala sesuatu, kesulitan apapun, yang paling sulit dalam kehidupanmu, tidak akan bisa membuat saudara terlepas dari kebaikan Tuhan. Dan sedalam apapun saudara jatuh, sedalam apapun saudara pada saat ini jatuh, saudara dengarkan baik, Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Tuhan sanggup mengangkat engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Bahkan Tuhan sanggup membuat engkau berdiri dan berlari lebih kencang dari sebelumnya. Oleh sebab itu saudara, 3 hal sebagai prajurit di hadapan Tuhan. Mari kita mati untuk kehidupan yang lama. Mari kita bertahan dalam segala penderitaan. Dan mari kita setia kepada Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam saudara. Dan Dia menguatkan setiap kita. Pagi hari ini saudara, saya tantang saudara. Mungkin pagi hari ini ada di antara saudara yang mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara berkata, Pak, ada banyak hal yang susah untuk saya lepaskan. Saudara, saya pernah terikat dengan satu hal yang sangat sulit untuk saya lepaskan dari kehidupan saya. Dosa yang sangat sulit buat saya lepaskan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan baik. Ketika saya berusaha untuk lepas dengan kemampuan saya sendiri, saya selalu jatuh. Ketika saya berusaha untuk menjaga diri saya dengan kemampuan saya sendiri, hal itu terulang lagi. Saudara tahu, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya udah nggak tahu lagi gimana caranya. Tuhan, saya udah nggak tahu lagi harus seperti apa supaya saya bisa terlepas. Saudara tahu apa yang terjadi? Roh Kudus membuat saya akhirnya dari yang sangat mencintai dosa menjadi sangat membenci
Bahkan saya tidak terpikir ketika saya bisa ada dalam keadaan yang dipulihkan seperti itu. Itu semua karya Roh Kudus bagi saya dan saudara. Karya Roh Kudus yang mengubahkan kita. Manusia tidak pernah bisa mengubahkan manusia. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, saya nggak bisa mengubahkan saudara. Tapi Roh Kudus, Dia sanggup mengubahkan kehidupanmu. Dia sanggup mengangkat kehidupanmu. Dia sanggup mengubahkan hidup yang rusak menjadi sesuatu yang sangat berharga dan mulia di hadapannya. Mari berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kuriara labata sandiara labata kandiara labata sandara labata kanara labata. Kurabata sandiara bata sandiara wara labata kaniara labata. O rababata rabata shekara babara rabah. Indara babata sikidi di 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 di. O rabata shandara babara babara labara labah. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Dimanapun umatmu berada, kuatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah Tuhan. Sembuhkan hidup kami. Pulihkan hidup kami Tuhan. Biar kami berjumpa dengan kasih-Mu. Biar kami berjumpa dengan anugerah-Mu yang besar. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Roh Kudus, mari bakar kami dengan api yang baru. Supaya kami semakin berkenan dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan. Sepanjang bulan ini, semua yang dikerjakan oleh kedua tangan kami diberkati Tuhan. Semua yang kami usahakan dengan kedua tangan kami disertai Tuhan dengan keberhasilan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pagi hari ini terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan. Jangan lupa nanti sore kita berjumpa dalam fellowship kita dengan Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.